Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi dengan Rehan, sales konsultan BYD Ciputat. Kali ini Rehan mau sedikit ngobrol mobil listrik sama Mas Tio. Siap, Mas Tio. Mas Tio ini seorang in-house trainer dari BYD Ciputat sendiri. Jadi gini Mas Tio, kemarin itu Rehan tuh dapat pertanyaan-pertanyaan dari beberapa konsumen Rehan di pameran. Oke. Jadi ya antaranya sih kekhawatiran mereka sih Mas Tio. Yang pertama gitu kan, kekhawatiran ketika rumahnya tuh di daerah banjir gitu. Aman gak sih nih kalau misalnya ngelewatin banjir atau mobil tiba-tiba kerendam banjir gitu kan? Karena yang Rehan tahu itu mobil kita kan udah tersertifikasi IP68. Betul. Ya kan, baterainya. Terus mesinnya juga udah tersertifikasi dengan IP67. Di mana mobil itu juga bisa selama 30 menit di kedalaman 1 meter gitu kan. Menurut Mas Tio sendiri gimana Mas? Oke, pertama saya pengen hai dulu sama teman-teman. Oh iya. Iya. Oke, di sini saya juga coba untuk ngebantu ngejawab mungkin sedikit keraguan teman-teman semua terhadap produk EV. Iya. Apalagi sekarang di Jakarta juga lagi hujan-hujannya. Betul. Hujan, kemarin dekat tempat saya juga ada yang banjir ya. Nah, untuk menjawab pertanyaannya tadi sebenarnya Mas Rian udah bagus jawabannya. Soalnya mobil kita itu udah tersertifikasi baik itu IP68 dan juga IP67. Iya. Dan sudah ada tesnya juga ya. Jadi kalau misalnya Bapak atau Ibu itu agak khawatir ya, butuh tes, kita ada videonya. Oh iya. Ya, kita ada videonya, nanti mungkin Mas Rian bisa kasih lihat juga ke konsumennya. Itu benar, kalau kita direndam di kedalaman 1 meter selama 30 menit ya, itu masih aman. Ya, masih aman karena di dalam box atau baterainya itu sendiri, kalau orang-orang kan di mana-mana itu rangka mobil itu melindungi box. Iya. Kalau kita kebalikannya nih, ya, baterainya yang melindungi mobil. Nah, iya. Selain untuk tabrakan, tapi di situ untuk dari segi ketahanan baterainya juga udah oke. Oke, siap. Ya, jadi jangan takut. Nah, apalagi kalau banjir ya. Kalau untuk sekedar masih nerobos masih aman. Aman ya. Ya asal jangan direndam aja lama-lama 2 jam gitu ya. Ya logikanya Mas ya. Semuanya rusak gitu. Jangan kan gitu ya. Kalau misalnya mobil bensin aja ya sekap mobil ya udah ampun kan. Ampun, gitu. Ingat itu mobilnya mobil listrik ya, bukan mobil amfibi. Bisa jalan. Mobil ya, bukan perahu. Bukan perahu kita. Oke Mas Tio. Nah, selain itu juga ada gini, kemarin ada yang takut mobilnya nyetrum kan nih Mas Tio. Kalau itu jujur, Ryan belum punya jawabannya. Oke, kalau untuk dari segi nyetrum atau enggaknya, ya mobil kita emang nih, kalau nyetrum itu kemarin ada di sistem mobilnya yang pernah nyetrum mungkin hybrid kali ya. Iya. Ya, iya sih bener. Konsumen Ryan cerita tuh mobilnya hybrid memang. Ya. Jadi pas mau keluar dia kayak ada di pilar-pilar gitu, dia kesentuh aja itu nyetrum gitu. Nah, jadi ini kalau misalnya dari si mobil hybrid itu sendiri, kalau yang mungkin teman-teman atau Bapak Ibu tahu nih, dia kan pengerekannya ada 2 ya. Ada dari si mesin dan juga dari si listriknya. Iya. Nah, biasanya itu kenapa kesetrum? Karena dia biasanya awal-awalnya itu dia masih dari tegangan si listrik. Mungkin dia dari kecepatan 0 sampai berapa itu kan masih pakai yang listrik tuh. Oh iya. Jadi mungkin karena itu namanya listrik kan ada listrik statis ya. Ada gitu. Nah mungkin itu masih agak nempel di bagian pilar-pilarnya. Oh paham. Ya, kalau kita ini kan produknya EV nih, udah diuji semua ya. Mungkin Mas Rian juga tahu tuh udah ada uji tabraknya, uji banjirnya, baterainya ditusuk, dibakar, itu semua aman. Betul. Ya, dan sampai sekarang pun kita juga nggak ada, alhamdulillahnya belum ada komplainan masalah kesetrum nih Mas. Oh iya. Jadi kalau untuk dari itu aman kok, tenang aja. Sama kayak di SPBU ya Mas, kalau misalnya bicara tentang listrik statis, itu kalau di SPBU tuh ada tuh Mas, saya sering lihat tuh kalau self service harus tempelin dulu tangan kita tuh, gitu kan. Untuk istilahnya apa ya? Ngurangin listrik netralisir. Netralisir listrik ya. Oke. Terus gitu kan kekhawatirannya. Mas Tio sendiri punya nggak sih insight kenapa kita harus beli BYD sih? Oke, kenapa kita harus beli BYD? Mungkin sebelum beli BYD kita bahasnya ini dulu kali ya Bapak Ibu ya. Kenapa kita belinya untuk yang sekarang harus mobil listrik? Oh oke. Kenapa mobil listrik dulu nih? Apalagi buat Bapak Ibu yang emang tinggalnya di perkotaan, apalagi di sekitaran Jabodetabek lah. Oke.
ya. Mungkin udah sering-sering juga dikasih tahu sama Mas Rehan dari video-videonya. Kita itu mungkin ya kalau di Jakarta ganjil genapnya bebas. Ya, betul. Kalau 2 mobil lah bisa. Iya. Pajak juga murah. Pajaknya berapa Mas? 400. Nggak nyampe Mas. Nggak nyampe, dulu ya? Di merek sebelah aja dulu saya mobil listrik itu cuma 143 ribuan. Nah, mahalan pajak motor saya Mas, kalau kayak gitu. Aduh, jadi curhat Mas. Jadi dari pajak juga murah. Terus kedua dari segi efisiensi. Nah, efisiensi ini saya bahkan dapat ceritanya langsung dari user. Oh, dari pengguna langsung. Ini sedikit saya sharing juga ya. Oke, siap. Dan juga teman-teman. Dulu waktu saya sempat di brand lama di Pulau Seberang. Dulu saya di Padang. Saya sempat ada kesempatan training di Jakarta dulu di brand lama. Nah, di brand lama ketika dari bandara ke hotel itu kebetulan saya dapat sopir sopir Gokarnya itu adalah pengguna mobil BYD M6. Oh, berarti udah masuk sini ya? Udah masuk sini. Nah, di situ ya kepo-kepo saya keluar kan ya. Iya. Biasanya saya naik Gokar nih mobil ICE semua nih. Iya. Ya, ini kok tumben mobil listrik jemput nih. Ya, jadi saya tanya nih ke supir Gokarnya. Sekarang itu emang lagi vibes dan juga mungkin lebih ke efisiensinya dia bilang. Iya. Biasanya dia tuh narik sehari ya, itu dari bandara kemana-mana. Itu kadang ngisi bensin itu bisa sampai 800 sampai 1 jutaan kata dia. Lumayan ya? Yang lama tuh. Iya. Ya, soalnya kan ya dari kayak saya waktu itu dari Bandara Soekarno-Hatta perginya ke Kelapa Gading. Lumayan tuh jauh. Itu baru 1 trip saya tuh. Belum trip yang lain. Betul. Nah, kayak gitu. Nah, setelah saya tanya kenapa pindahnya ke mobil listrik, karena efisiensinya. Bahkan kata dia dalam sehari itu aja dia bisa ngurangin sampai berapa. Kalau nggak salah sih nih ya, terakhir saya tanya dia tuh nggak sampai 300 ribu atau berapa dia nih? Sekali sehari itu? Sehari itu. Berarti istrinya senang tuh Mas? Istrinya senang. Ya, duitnya tetap lancar. Betul. Kemarinnya dikit. Nah, jadi itu bisa jadi bayangan juga nih buat teman-teman semua atau bapak ibu semua, kenapa harus ngambil mobil listriknya? Nah, pertanyaan keduanya baru saya jawab. Karena ngambil mobil listrik pasti harus ngambilnya di BYD. Ya. Kenapa? Pertama BYD itu mungkin Mas Rian tahu dulunya kita adalah perusahaan baterai. Iya. Nah, berarti kalau saya pernah ngutip kata-kata orang dulu ya. Kalau sakit kulit berobatnya kemana? Dokter kulit. Ke dokter kulit, bukan dokter umum kan? Bukan. Nah, makanya kalau misalnya mobil listrik yang dilihat pasti baterainya. Iya. Belinya kemana dulu? Pasti ke yang dulunya produsen baterainya, makanya harus ke BYD-nya. Kalau nggak salah itu dua handphone ternama dulu ya. Iya, benar. Nokia sama satu lagi apa Mas? Satu lagi itu Motorola Motorola. Itu kan emang baterainya juga badak-badak sih ya. Baterainya badak-badak ya. Nokia itu kita ngecasnya hari ini, ngecasnya lagi mungkin bisa 2 hari 3 hari ke depan kali ya. Iya. Oke Mas Tio, mungkin itu aja dulu dari pertanyaan-pertanyaan yang Rehan dapat dari konsumen Rehan di pameran ya. Mungkin nextnya kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi, Rehan boleh nggak nih minta izin sama Mas Tio lagi? Oh boleh. Bantu jawabnya lagi nih. Bisa. Karena kan Rehan cuma bisa ngeyakinin konsumen gimana harusnya beli gitu kan, atau ya teknik Rehan lah supaya konsumen percaya gitu kan. Nah untuk teknisnya kan berarti kan Rehan harus belajar juga nih ke yang lebih profesional tentunya dong. Kita sama belajar aja. Ya sama bapak ibu juga kita sama belajar aja di sini. Tapi kalau emang nanti ya kita kalau bisa udah harus mengikuti perkembangan zaman dan menyayangi bumi kita sih sepertinya. Iya. Kalau misalnya kayak saya jujur aja nih bapak ibu ya mungkin sedikit cerita lagi. Saya kan dari daerah nih. Oh iya. Pindah ke sini. Emang dari mana Mas? Saya dari Padang, Sumatera Barat. Asli Mas? Orang tua asli sana. Oke. Nyampe sini salah satu culture shock saya adalah pas lagi di atas pesawat itu polusinya. Wah itu dari atas pesawat itu udah kelihatan. Iya. Makanya kita harus nyayangin bumi kita minimal dari ya mengurangi polusi udaranya lah. Betul. Ya karena emang sih kalau ketika kena asap aja sekarang udah peribad mata ya. Makanya ya. Dengan adanya mobil listrik sih ya lumayan ya senyap. Terus udah gitu nggak bau ya. Benar. Oke, sekian aja pemirsa dari channelnya Rehan. Apabila punya pertanyaan boleh WhatsApp Rehan di 0858 9224 05 90 atau bisa langsung tulis di kolom komen untuk pertanyaan atau info promo juga boleh gitu kan. Sekian aja, terima kasih Mas Tio. Ya, sama-sama Rehan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Ada.